Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar bagian ketiga, yaitu mengenai prisma. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan materi bangun ruang sisi datar bagian keempat, yaitu mengenai limas. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar khusus limas, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar khusus limas. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui definisi limas, mengetahui jaring-jaring limas, menentukan luas permukaan limas, dan menentukan volume limas. Nah, sebelum masuk ke materi kita tentang limas, kita ingat kembali materi kita sebelumnya mengenai balok. Nah, pada materi sebelumnya, Miss sudah menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar bagian yang kedua, yaitu tentang balok. Nah, anak-anak Miss bisa memperhatikan kembali video pembelajaran yang sudah Miss bagikan sebelumnya pada Google Classroom. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi tentang pengertian limas. Nah, apa itu limas? Limas adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Adapun unsur-unsur limas, yang pertama, limas memiliki N tambah 1 sisi, 2 N rusuk, dan N tambah 1 titik sudut. Nah, silakan perhatikan jenis-jenis limas berikut. Untuk yang berwarna kuning, ini dinamakan limas segitiga. Yang berwarna hijau, limas segi 4. Biru, limas segi 5. Dan yang ungu dinamakan dengan limas segi 6. Nah, penamaan limas itu didasarkan pada bentuk dari alas limas tersebut. Nah, untuk yang kuning, kenapa dia dikatakan limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Yang hijau kenapa dikatakan limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, begitu juga untuk limas segi 5 dan segi 6. Nah, berdasarkan jenis-jenis limas tersebut, kita akan membahas jaring-jaring limas. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan jaring-jaring limas segitiga. Gambar kedua, limas segi 4. Gambar ketiga, limas segi 5. Gambar keenam, limas segi 6. Nah, dari mana diperoleh jaring-jaring limas segitiga seperti gambar yang tadi? Kita bisa lihat seperti ini. Apabila sebuah limas segitiga dipotong bagian tertentu dari rusuknya, maka dia bisa membentuk gambar pertama yang di bawah atau juga gambar kedua yang di bawah. Nah, limas yang terbuka tersebut itu dinamakan sebagai jaring-jaring limas. Nah, anak-anak Miss semua juga bisa melihat ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Kemudian untuk yang ini adalah jaring-jaring limas segi 6. Nah, kita lihat. Limas segi 5 memiliki satu buah alas berbentuk segi 5 dan sisi tegaknya terdiri dari 5 buah segitiga. Ini dia kan. Nah, bisakah anak-anak Miss menggambarkan bentuk dari jaring-jaring limas segi 6? Oke, setelah masuk mengenai limas, jaring-jaring limas, kita lanjut ke luas permukaan dan volume limas. Nah, rumus dari luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dan volumenya, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, agar lebih mengerti, coba kita bahas soal yang pertama mengenai luas permukaan limas. Limas TABCD di samping, alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm.
Jika tinggi limas 12 cm, maka hitunglah luas permukaan limas tersebut. Diketahui alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 dan tinggi limasnya 12 cm. Nah, ingat kembali luas permukaan itu rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, kita lihat di sini alasnya berbentuk persegi. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, di mana panjang sisinya 10, berarti luas alas 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Kemudian untuk luas sisi tegaknya, kita perhatikan dulu segitiga TOE. Nah, itu siku-siku di titik O. Maka untuk mencari panjang dari tinggi segitiga atau TE, itu kita bisa gunakan rumus Pitagoras, yaitu TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, panjang TO 12, berarti 12 kuadrat ditambah panjang OE setengah dari AB 5 ya, berarti 5 kuadrat. Sehingga TE kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, 169. Maka panjang dari TE akar dari 169 sama dengan 13. Sehingga kita bisa mencari luas dari segitiga TBC. Luas segitiga alas kali tinggi per 2. Alasnya 10, tingginya 13 bagi 2. Sehingga diperoleh segitiga TBC luasnya sama dengan 65. Maka luas limas atau luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah dari luas sisi tegaknya, yaitu 4 dikali 65. Berarti 100 ditambah 4 kali 65 sama dengan 100 ditambah 260 sama dengan 360. Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm persegi. Nah, seperti itu cara untuk mencari atau menghitung luas permukaan limas. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai volume limas. Nah, kita ingat kembali, volume limas rumusnya sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, contoh, pada gambar limas di samping, alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11 cm dikali 10 cm. Jika tinggi limas itu 12 cm, hitunglah volume limas itu. Nah, kita perhatikan alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 11 dikali 10. Maka volume limas tersebut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alas, rumusnya panjang kali lebar. Sehingga sepertiga dikali 11 dikali 10 dikali tingginya 12. Nah, sepertiga dikali 12 itu hasilnya kan 4. Berarti 11 kali 10 kali 4 sama dengan 440 cm kubik. Maka volume limas tersebut adalah 440 cm kubik. Nah, itu dia cara untuk menentukan volume limas. Nah, sekian penjelasan mengenai pengertian limas, unsur-unsur limas, jaring-jaring limas, luas permukaan, dan volume limas. Apabila anak-anak Miss masih ada yang kurang dipahami, silakan tonton kembali video pembelajaran yang sudah Miss bagikan itu. Kemudian apabila kalian sudah mengerti, Miss akan memberikan satu penugasan tentang luas dan volume limas. Nah, perhatikan gambar limas di samping. Tugas kalian adalah menghitung luas permukaan dan volume limas tersebut. Kemudian, apabila kalian telah selesai mengerjakannya, rancanglah sebuah soal mengenai luas permukaan dan volume limas, kemudian buatlah penyelesaian soal dari soal yang telah kalian rancang. Nah, sekian pertemuan kita hari ini mengenai limas. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.